Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin, siapa yang berkata setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, begitu ngomongnya, mi'ata maratin, 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah. Ya, itu dia. Ya, setiap hari dibaca itu mi'ata maratin, 100 kali. Ja'a yaumul qiyamati, nanti datang dia pada hari kiamat, wajahnya kal qamari lailatul badri, seperti bulan di malam bulan purnama. Aitami wa hiya lailatu arba'ata asyara, artinya yang sempurna, yaitulah malam tanggal 14 Hijriah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Rasulullah. Ini kita baca ya setiap hari, ntar muka kita terang seperti bulan purnama. Ya, jangan nanti, sekarang pun udah begitu ulama-ulama yang diberikan oleh keistimewaan. Terang mukanya bukan nanti di akhirat, sejak di dunia pun sudah ada. Ya, ayat tamami artinya yang sempurna. Wa huwa lailatu arba'ata asyara, yaitu malam 14. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul zikri la ilaha illallah, paling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Simple, tapi paling afdal. Artinya li'anna, karena bahwasannya kalimat itu kalimat tauhid, kalimat tauhid. Wa tauhid itu la yumasilu syai'un, tidak bisa sesuatu menyamai dia. Wa li'anna la ta'sir, dan karena bahwa baginya ada ta'sir, ada pengaruh. Fi tathhiril batin, dalam mensucikan batin. Jadi orang yang suka zikir insyaallah hatinya suci. Apalagi zikir tarekat yang bersanad la ilaha illallah. Ya, di sini nih dikira ditegasin illallah, la ilaha illallah, ditembakin sini illallah 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 gitu, biar jelas ngomongnya. Dia bisa mensucikan batin, hati kita bisa bersih dengan banyak zikrullah. Jangan malas-malas. Orang zikir kabur, nggak boleh begitu. Orang zikir dia bercanda, dia tidur. Kapan seriusnya? Ini mensucikan batin. Zikir, jadi jangan sampai enggak zikir. Fayufidu, maka memberikan faedah. Nafyul ala ya, lihati, menafikan padanya, memberikan faedah. Ya, nafyul alihati, menafikan Tuhan. Bikau dengan perkataan la ilaha, itu menafikan Tuhan. Wa yasbutul wahdaniyah, dan tetap ya sifat wahdaniyah lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, bikau dengan perkataannya illallah, wahdaniyah. Wa ya'ulu zikru, kembali zikir min zahir lisan, dari zahir lisannya, ila batin qalbi, kepada batin hatinya.
Kenapa? Wali annal iman, karena bahwasanya iman la yasihu tidak sah illa jaa kecuali datang ya ma'a Muhammadin masa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa hadza ya ma'a Muhammadin Rasulillah gitu ya. Ma'a Muhammadin Rasulillah, serta Muhammad utusan Allah. Wa laysa hadza, dan tidak ada ini fi ma siwa minal azkari, pada apa yang selainnya daripada zikir-zikir. Cuma zikir itu aja ya. Wa afdalul doa, alhamdulillah, paling afdal doa alhamdulillah. Ini pakai alhamdulillah. Ya. Paling afdal doa alhamdulillah. Ya, makanya orang ada yang mukadimah doanya pakai alhamdulillah aja. Karena yang afdal doa alhamdulillah. Emang ada dua ya, satu ya, selain ini. Iya. Yang umumnya bacanya amdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Itu umumnya itu. Tapi ada yang baca alhamdulillah aja. Kila dikatakan ya, ju'ilal hamdu afdal, dijadikan alhamdu akan lebih afdal. Kenapa? Li'anna doa, karena doa ibaratun, adalah ibarat an zikrin, daripada zikir. Wa yatlubu minhu hajatan, dan dia menuntut daripadanya, daripada doa itu akan hajatnya. Walhamdulillah, dan alhamdulillah itu yasmaluha, meliputi akan dia, akan hajatnya. Fa inna, maka sesungguhnya man, orang, hamidallah, yang memuji Allah, inna hanya sanya yahmaduhu, dia telah memuji Allah, ala ni'amihi, atas nikmat yang udah Allah berikan kepadanya. Ya. Walhamdulillah, dan alhamdulillah, ala nikmati, atas nikmat. Talabu mazidin, itu bertambah, menuntut tambahan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Ya. Tadi walhamdu ala nikmati talabul mazidin, memuji atas nikmat itu menuntut tambahan. Ya. Jadi alhamdulillah atas nikmat itu menuntut tambahan. Jadi kalau kita dibagi alhamdulillah, 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 entar akan ada tambahan. Kita ke rumah orang, duduk, alhamdulillah, bagus, disuruh duduk kan, alhamdulillah. Kalau namu diri aja capek, suruh duduk, alhamdulillah. Ketika habis duduk dibawain air, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Ya, dibawain kopi lagi, alhamdulillah. Ya, dibawain es kelapa, oh, banyak benar ya, alhamdulillah. Lalu dibawain nasi, alhamdulillah. Bilang begitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, makasih ya Allah, ngerepotin Pak, gitu ya. Jangan repot-repot, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, masya Allah. Udah selesai, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Mau bangun, alhamdulillah. Kenapa kok bangun, alhamdulillah juga? Salawat, bismillah, salawat, alhamdulillah. Ada nggak orang nggak bisa bangun? Ada. Bersyukur kita kepada Allah bisa bangun. Ada orang nggak bisa bangun, kayaknya pantatnya nempel katanya. Dan bukan nempel, sakit. Kita bersyukur, kita nih banyak, kita nih kata Allah, kita banyakkan yang enggak bersyukur, banyakkan yang enggak terima kasih. Banyakkan yang enggak berterima kasih. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan lupa diri, udah kaya lupa. Tadinya miskin kita, lalu kaya, lupa. Tadinya bodoh kita, lalu pintar, lupa.
Itu banyakan yang lupa. Maka ketika kita lagi kaya lupa sama Allah, lagi miskin kita enggak diingat sama Allah. Tapi ketika kita kaya ingat sama Allah, ntar lagi susah kita, lagi butuh bantuan, datang Allah membantu kita. Ya. Ya. Lagi menjabat, kita lagi menjabat kan kaya, ya. Bantuan kita bagus nggak tuh biasanya begitu? Bagus, duitnya banyak, pengaruh namanya ada, ini. Urusan beres. Ya, jadi memuji atas nikmat menuntut tambahan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Kalau Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, aku tambahkan kamu nikmatku. Jadi kalau bersyukur ditambahin nama Allah. Makasih, makasih. Makasih. Jadi jangan lupa tuh begitu. Makasih. Silakan duduk. Makasih. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Nih. Nah, cita-citakan diri kita menjadi orang yang pandai bersyukur, karena ketika orang jadi pandai bersyukur, sukses bakalan. Yakin itu saya yakinnya. Kenapa? Karena janji Allah. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai terima kasih, aku tambahkan. Siapa yang enggak terima kasih, Allah, ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita orang yang enggak terima kasih, jangan sampai. Lupa, udah pinter lupa, udah kaya lupa, udah sehat lupa. Itu banyak kan itu yang di atas-atas. Lupa, udah luas lupa. Masih sempit ingat. Ada orang tuh saking pengen terima kasih sama gurunya, ya gurunya diongkosin pergi umroh. Tuh ada orang begitu. Saking terima kasih sama gurunya, diongkosin sama muridnya. Masya Allah. Saking berterima kasihnya sama gurunya, kepengen supaya dia berterima kasih sama gurunya. Itu ada orang begitu tuh. Enggak mau jadi orang yang enggak pandai berterima kasih. Masya Allah. Enggak tanggung-tanggung tuh. Itu ada orang begitu, orang diongkosin umroh yang paling bagus, bukan di umrohin doang, tapi dikasih ongkos juga. Masya Allah. Itu ada orang kayak begitu. Kalau kita kan dikasih umroh doang, ongkosnya kagak dikasih. Kan ada orang begitu. Di umroh ini dikasih ongkos. Umrohnya bukan umroh sembarangan, umroh yang paling mahal, yang paling bagus, yang pribadi, bukan umroh yang biasa. Itu ada orang kayak begitu, saking pengen terima kasih sama gurunya. Afada zalikal Azizi, telah memfaedakan akan demikian itu oleh Imam Azizi. Rawa hadzal haditsa at-Tirmizi, telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmizi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban wal Hakim
An Jabir dari Jabir. Jadi kita cita-citakan jadi orang yang pandai terima kasih. Cita-citain tuh. Nanti itu berkah ilmunya, barokah. Apa aja lah yang paling kecil. Makanya di rumah tuh saya selalu tulis tuh siapa yang kasih. Yang ngasih apa aja, yang ngasih singkong, ubi, yang ngasih rengginang, apa aja dah. Si pisang. Saya tulis, suruh tulis. Biar apa? Biar saya bisa berterima kasih. Saking saya pengen terima kasihnya. Nah, kita ini banyak yang enggak terima kasih. Lupa. Sombong akhirnya kita. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Jangan jadi orang yang enggak pandai terima kasih. Kalau pengen sukses. Ntar tambah ntar begitu. Kalau kita pandai terima kasih, naik terus ntar. Makom kita naik, rezeki kita naik terus. Makin jaya terus. Soal kenapa? Tadi kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, aku tambahkan kamu. Ditambahin tuh, hartanya ditambahin, karirnya ditambahin. Nilai di orangnya tuh ditambahin. Nilai orangnya, kita kan punya nilai semua nih. Ditambahin nilainya tuh. Ini nilainya tinggi nih dia. Pangkatnya. Jadi orang tuh masing-masing punya pangkat. Iya. Pangkatnya ditinggiin sama Allah. Gitu ya. Kalau pandai berterima kasih. Ada orang sama kamu, orang tuh nggak terima kasih, kira-kira kamu tambahin nggak tuh? Kamu kasih lagi kira-kira? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Cukup dah di sini. Nah, kayak Allah kayak begitu. Pandai terima kasih. Kalau pengen kita mulia, karena memang dikit orang yang terima kasih. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Itu Allah yang ngomong. Sedikit banget yang pandai terima kasih. Kebanyakan pada lupa semua. Masya Allah, kan ngeri nih. Kebanyakan pada lupa semua. Ngeri nih, ngeri sekali. Ngeri sekali. Wallahu a'lam bishawab.